Oke, balik sama gue Bang Bukit. Kali ini gue bakal ceritain alur cerita anime Susono Frieren lagi. Dan kali ini gue panjangin dikit dengan membahas 5 episodenya dari episode 8 sampai episode 12 dari anime Susono Frieren ini. Jadi langsung saja kita cus ke plot ceritanya. Namanya juga Tuman, jelas akan kalah lawan nenek berumur 1000 tahun kurang 1 bulan ini. Benang pemenggal iblis ini tak ada apa-apanya dibanding sepertiga kekuatan Frieren. Ditambah dia sombong, udah lemah sombong. Kira-kira apa yang iblis itu sombongkan? Alhasil mati dicekik sama Frieren pakai sihirnya. Kembali lagi deh ke neraka tuh iblis. Berpindah tempat pada Friend dan Stark yang lagi makan siang dulu di warkop. Makanan di tempat itu lumayan enak, pertanda kota ini damai ya kan. Dan lagi Stark membahas tentang insiden saat Frieren ditangkap itu. Si Lugner itu gue rasa dia kuat. Natap Frieren aja dengan melihat itu udah bikin gemeter. Friend pun tak ingin membuang waktu dan mending kita ke Pak Graf gitu buat minta bebasin Frieren sama. Tapi Stark masih takut saat itu, pegang gelas aja sampai nyenyum. 私たちはアウラ様の懐を油断した程度で死ぬと思うか? Lain tempat, Lugner dan Lini mulai sadar kalau si Graf ini udah koit dan lain masalah tak disangka datang. Pak Graf dengan pasukannya mulai mengepung mereka karena sudah memang dari awal curiga juga. Baku hantamnya pun tak terelakkan saat Pak Graf mulai menanyai, temanmu yang satunya mana? Alasan Lugner tak bisa diterima. Dan lagi penyihir itu sudah kabur. Pasukan gue juga kepalanya pisah sama badan. Jangan-jangan dari awal Pak Graf mah udah kesel. Ada sedikit kejanggalan ini, Pak Graf langsung aja gas untuk sikat iblis ini. Gak ada pilihan lain lagi, mau kabur juga gak bisa. Terpaksa terjadi duel di situ. 何を使おうとこの剣の持ち主のよう Frieren benar, iblis tuh emang awalnya doang kayak orang benar. Endingnya mah berubah jadi bagong deh. Posisi tempat berpindah lagi ke Friend dan Stark yang lagi pengen ke penjara itu. Tapi di tengah jalan, mereka bertemu dengan Frieren yang lagi nyamar agar tak ketahuan kalau dia sebenarnya kabur dari penjara sebab tak ada pilihan lain. Coba pahami situasi ini. Si iblis Graf itu datang mau bunuh Aing, terus dia kalah. Saat Aing keluar, penjaga penjara udah turu dengan kepalanya yang sudah cerai. Kesalahpahaman yang menyebalkan ini pasti kalian sudah tahu kan dampaknya. Friend pun bilang, apakah kita tak membantu kota ini untuk menghalangi iblis itu? Friend mengatakan, kalau begitu kalian sajalah yang lawan mereka. Stark merasa ini mustahil dan bersujud agar Friend tak meninggalkannya. Tapi Friend orang peduli, untuk kali ini kalian saja yang urus mereka. Karena guys yang kita lihat, dari kota sejauh 10 km ini ada musuh yang sangat kuat. Salah satu tujuh dari petapa kehancuran, sang iblis Aura. Lawan yang kuat ini menjadi alasan bagi Frieren untuk mengurus sisanya. Di lain waktu pada malam hari, tepatnya saat muncul bulan purnama, biasanya tuh udah jam 9-an ya, waktunya ngopi. Tapi bukan itu masalahnya. Yang kita lihat Pak Graf disandra dan dimintai cara agar lolos dari penghalang kota ini. Karena iblis nggak bisa sembarangan masuk ke kota ini sebab ada penghalangnya. Tapi saat Lugner dan lainnya masuk saat di siang itu, terbukti bisa. Pasti ada cara yang Pak Graf ini lakukan ya kan. Lugner ingin tahu itu, soalnya kota ini pengen dikuasai oleh mereka. Kalau udah tahu cara menebus penghalang ini, mereka tinggal 86 saja ke tempat Aura, lalu Aura akan bawa pasukan mayat yang banyaknya segaban ini untuk menginvasi kota malang ini ya kan. Pak Graf tentu dikasih waktu untuk berpikir kasih tahu atau enggak. Kalau masih keras kepala, maka jelas dia akan disiksa sampai dia kasih tahu cara itu atau mantra untuk itu. Saat Lugner dan Lini sedang pergi sebentar, Stark datang habis dari menyusup tadi untuk menyelamatkan Pak Graf. Tapi kelamaan karena Lugner dan Lini sudah kembali. Stark kembali gemeter melihat Lugner, tapi dia memberanikan diri dan mengandalkan mentalnya untuk berhadapan langsung dengan Lugner itu. Tentu terjadi duel sebentar di situ. Walau Stark terpojok, dia untungnya masih bisa menyelamatkan organ vitalnya. Dengan celah yang Stark buat, Friend yang dari tadi ngumpet pun muncul dan langsung menyerang Lugner menggunakan sihir Jurotora yang sudah dimodifikasi menjadi sihir Killer Devil atau sihir pembunuh iblis. Lini juga nggak menyadari kalau dari tadi ada Friend di sekitar mereka. Ajaran Frieren cukup berguna juga, tak sia-sia daya sihirnya selalu dilatih untuk anteng atau untuk tipis. Pak Graf syukurnya selamat ya guys ya. Dia sebenarnya orang baik.
Dia memenjara Frieren juga bukan tanpa sebab, mau gak mau karena alasan tertentu. Dia juga tahu yang bunuh penjaga penjara itu bukan Frieren, tapi iblis sialan itu. Jadi di situ juga Pak Graf dengan jelas menceritakan kalau emang sih dari dulu saat zaman kepemimpinan kakeknya atau 80 tahun yang lalu sudah ada invasi yang dilakukan iblis ini gitu. Tapi mereka saat itu mundur karena ada grup pahlawan. Tapi semua bisa selamat dari bantuan grup pahlawan juga. Pak Graf juga nggak enak sama Frieren yang salah satu member pahlawan itu. Dia juga baru nyadar itu gitu. Melawan iblis aura ini agak sulit. Sejak 500 tahun berjalan, belum ada yang bisa mengalahkan dia. Karena aura menggunakan timbangan kepatuhan, mana atau cakra aura tentu lebih banyak dari siapapun. Dia akan terus menang. Tapi timbangan kepatuhan itu cukup netral sistemnya. Walau lu yang megang benda itu misalnya gitu lah. Misalnya lu kalah mananya atau cakranya atau kekuatannya dari musuh ketika menimbang kekuatan itu di timbangan kepatuhan itu. Dan walau musuh tapi misal musuh lebih banyak kekuatannya, maka dia mau gak mau yang akan kalah. Cukup berisiko dan senjata makan tuan sekali ya. Frieren saat itu berhadapan dengan aura dan mengucapkan lama tak berjumpa. Itu arti sebenarnya adalah mau gelut lagi ya nih kayaknya. Oh tentu, kata aura. Frieren juga dipantau ini sama aura sudah cukup berubah nih. Dulu dia kan mainnya barbar ya kan, untuk nyerang langsung nyerang gitu. Tapi sekarang lebih elegan dan rapi mainnya. Dia soalnya dulu pernah dimarahin habis-habisan sama email. Kalau pasukan mayat ini hanya kawan yang dikendalikan lawan. Jadi tenanglah sedikit. Atas semua kekacauan ini juga, Frieren kayaknya udah mulai gercep nih untuk membunuh aura sekarang. Kayaknya memang harus sekarang deh. Di tempat Frieren dan Stark juga, tepatnya saat mereka membawa Pak Graf ke situ, Stark mulai ingin gercep keluar untuk menyelesaikan semua ini. Gue kira dia bakal keren ya kan. Frieren, kamu urus warga untuk mengungsi sebentar. Pak Graf, ente di sini aja untuk istirahat. Frieren bertanya, terus lu mau kemana? Oh, jelas. Ke Frieren dong, lalu bersujud lagi meminta dia untuk melawan Lugnar itu. Ada Frieren. Ada. Si anak anjing. Frieren ada rencana lain untuk mengatasi ini. Setelah keluar bersama Stark, Frieren melihat darah di tangan Stark dan ngebilangin kalau darahmu tuh. Stark juga mengatakan yang sama, di jubahmu juga ada tuh. Frieren terkejut dan spontan membuang jubahnya itu. Stark dalam kebingungan, tapi itu juga sudah telat karena Lugnar dan Lini datang menyerang balik. 師匠の技だ。動かないでください。 Pertarungan dari mereka tentu tak bisa lagi dihindari. Oke, kita sekalian bahas sedikit tentang entitas kekuatan mereka. Si Lugnar ini memang kuat dan lebih unggul dari Frieren soal teknik dan sihir. Tapi Frieren mampu menyeimbangi itu dengan trik sihir sederhana yang telah dia latih terus menerus. Makanya trik itu menjadi tajam dan Frieren bisa dengan cepat mengeluarkan sihir itu lebih cepat. Memang sihir Lugnar ini berbobot, tapi kalah cepat dari sihir Frieren. Sehingga Frieren bisa menyimbangi Lugnar. Defense Frieren juga udah cakep banget sehingga attack-nya aja yang tinggal divariasiin aja. Terbukti itu membuat Lugnar sedikit kewalahan karena serangan beruntun dari Frieren. Walau gak seberat sihir Lugnar, tapi kalau diserangnya beruntun dan berulang, capek juga orang. Ibarat satu tank canggih lawan 10 tank biasa. Kalau Lini kekuatannya cukup spesial, dia bisa meniru bela diri apapun dengan mengetahui mananya. Untuk melawan Stark, dia cukup memakai jurus Aizen. Tentu, Stark gak akan bisa dan mustahil untuk mengalahkan Lina. Tapi Stark mengingat kembali pesan gurunya. Memang Stark tak bisa mengalahkan Aizen gurunya. Tapi kalau kau masih bisa berdiri, maka kau belum kalah. Itulah yang ditanamkan Aizen pada Stark agar dia jadi orang yang hebat dan pantang menyerah. Ajaran itu ternyata cukup berguna. Stark kembali bangkit walau udah babak pelur juga ya kan. Walaupun udah jatuh berkali-kali. Dari sini Stark menyadari walau Lini ini bisa niru gaya bela diri orang, tapi bobot serangannya ngikutin tubuhnya yang kawai. Jadi kurang berasa dikit lah. Sehingga Stark hanya bisa taruh-taruhan. Untuk menyerang Lini, dia harus membiarkan Lini menebas badannya. Kalau bisa sih jangan sampai putus ya kan. Sehingga Stark ada celah untuk mengalahkan Lini dengan jurus tebasan petir kilat. リニソルトラーク。 Berpas-pasan dengan tewasnya Lini di tangan Stark, Lugnar juga akhirnya nyusul karena lengah dengan serangan bertubi-tubi Frieren sebab nyaringin Lini kemana dia. Bukannya bantuin gua, lama banget gitu. Padahal mah Lini udah koit. こいつを殺したのはお前か。すごい魔力だ。お前、名前は？ Jelaslah kenapa Frieren tak kehabisan sihir. Lugnar baru menyadari itu juga. Frieren hanya berpenampilan lemah. Iblis tahu aura sihir Frieren ini tipis.
Tapi kok dia bisa menggunakan sihirnya dengan banyak? Ini gak masuk akal. Mungkin ini agak menipu dan licik, tapi salah sendiri karena suka meremehkan Friend. Sekarang tahu kan bahayanya murid dari Dene Frieren ini. Ilmu untuk menyembunyikan kekuatan atau daya sihir atau pura-pura masih pemula atau sosokan cupu ini emang dari guru Frieren yaitu Mbah Flame sampai ke Friend itu diajari kayak gitu. Sama musuh kita lari aja. Kalau nggak ada pilihan lain baru lawan. Bukan berarti kita takut sama dia, tapi syarat aja kalau kita itu bukan orang yang pengecut seperti mereka. Logika yang Grandmaster sekali ya. Berpindah tempat pada Frieren yang akan bertarung dengan Aura. Tapi Aura di situ sepertinya walau Lukuner dan bawahan lainnya udah mati, Aura masih punya potensi yang bersiko untuk menang. Yaitu dia menggunakan timbangan ketaatan. Biar lebih enak kita sebutnya neraca keadilan aja ya. Biar enak ceritanya, kita pindah dulu yuk ke flashback dulu saat gurunya sudah tua dan Frieren dipastikan sudah mendapatkan sihir dari yang diajarkan Flame. Walau semua itu hanya bertarung dan balas dendam sih yang sihir-sihir Flame itu, tapi gurunya nggak menyesal. Dan lagi kalau nanti dia mati, tolong di kuburannya kasih bunga yang banyak ya. Frieren bilang gak cocok ah. Dan yap, sihir terakhir yang diajarkan Flame pada Frieren adalah sihir menciptakan bunga. Itu adalah sihir selain sihir penyerang yang itu satu-satunya sihir pendukung yang sangat ikonik. Setelah 1000 tahun dengan munculnya kota baru, Frieren ditemui oleh Himmel dan lainnya yang ingin mengajak Frieren gitu untuk ikut berpetualangan. Hayter sudah menilai kalau kekuatan Frieren cuma sepertiganya. Karena sebel, Frieren mengusir mereka. Di situ Himmel tetap yakin akan mengajak Frieren untuk gabung. Karena Himmel sangat yakin kalau Frieren ini kuat. Kata Frieren, kamu tahu dari mana? Terus kata Himmel, ada deh. Belflex lagi kita berpindah pada waktu sekarang yang mana tepatnya di pertarungan Frieren dan Aura. Aura dengan pede akan mengukur daya sihirnya dengan Friend. Dia cukup bangga karena umurnya sudah 500 tahun. Dia gunakan untuk memperdalam sihir. Tapi Aura nggak tahu kalau Frieren itu umurnya lebih jauh 2 kali lipat dari dia, yaitu 1000 tahun. Endingnya kita tahu ya kan. Aura sempat bingung dengan perkataan Frieren yang bilang, syukurlah nimbang sihir kita cepet. Jadi aku gak usah capek-capek lawan prajuritmu yang segaban ini, kata Aura. Maksudnya? Terus kata Frieren, aku membatasi daya sihirku. Sayang sekali kau mempercayainya. 1000年以上生きた魔法使いだ。自害しろ。Setelah semua pertarungan itu, tak hanya memberi hadiah, Pak Graf memberi ucapan terima kasih sedalam-dalamnya pada Frieren karena menghormati pasukan pahlawan yang dikontrol oleh Aura kemarin. Frieren juga gak minta banyak, cuman mau agar dikasih seblak. Maksudnya buku sihir Flame turun-temurun dari kota Granat ini. Frieren tahu kalau buku ini palsu, Pak Graf juga bilang begitu. Tapi ora popo kata Frieren, soalnya udah hobinya. Tarak juga sebenarnya masih khawatir karena kemarin malam sempat ngomong santai dengan Pak Graf. Dia takut dihukum atau dipenggal. Saking takutnya penebang pohon yang datang melapor singkat itu membuat Sak sampai pingsan berdiri. Tapi kata Pak Graf, tenang aja, semua dimaklumin kok. Syukurlah ada pemimpin yang pengertian ya. Terakhir sebelum mereka pergi, Pak Graf bilang kalau dia sudah memberitahu semuanya pada warga termasuk tentang kekalahan Aura-chan. Jadi kalau ada waktu, bolehlah ladeni mereka sebentar. Maksudnya mau merayakan pesta bersama mereka gitu. Karena warga sangat berterima kasih sama Frieren dan lainnya gitu. Selanjutnya saat sudah mendoakan para pahlawan yang gugur, Pak Graf terakhir ingin mengantarkan mereka menuju gerbang keluar. Salah satu dari tanda rasa terima kasih. Pak Graf juga sudah tahu kalau Frieren dan lainnya akan pergi ke Ende. Ende itu sekarang udah makin buruk cuaca dan tempatnya, jadi agak dibatasi. Bisa aja ke sana, asal punya gelar penyihir nomor 1 yang membimbing gitu. Frieren yang kuno ini bertanya, hah? Gelar? Apa itu? Friend pun bilang, ya ampun, Anda tidak tahu. Ini kan emang seharusnya dipunyai oleh mana-mana penyihir. Kayak aku nih, udah dapat sertifikat penyihir tingkat 3. Ibarat kata lo tinggal di suatu wilayah tapi masih belum punya KTP gitu. Dana bansos tentu gak dapat karena data lo gak ada gitu. Ya udah deh, nanti di Borneo Utara Frieren sama ujian tingkat 1 di sana aja. Mumpung di sana kayaknya ada ujian itu. Pak Graf menambahkan, itu adalah kota sihir terbesar di Borneo Utara. Nama kota itu adalah Aubers. Kok gua rasa itu kayak bahasa Jerman? そろそろ冬ですね。舐めていると死ぬよ。そんなに危ないんですか？ Tujuan yang dilewati selanjutnya adalah Pegunungan Schwer. Pegunungan ini adalah tempat yang harus Frieren kunjungi. Kalian akan tahu nanti. Nah, tapi belum apa-apa, kelihatan aja belum tuh pegunungan. Udah nyasar duluan. Ditambah badai salju mulai datang dengan kencang. Stark notabene yang memang gak tahan dingin akhirnya jatuh pingsan. Terpaksa Friend harus menggendongnya.
Freren ada ide, bagaimana kita ke tempat perlindungan dulu yuk di kaki gunung. Fren ragu, info itu kan udah 80 tahun yang lalu. Emang masih berdiri tuh gubuk. Saat sampai ke sana sangat beruntung karena tempatnya masih terawat dan terjaga dengan baik. Tapi saat Freren membuka pintunya, ada seorang yang lagi olahraga. Fren mulai khawatir kalau orang itu pasti orang mesum. Mending kita lesko aja yuk. Namun orang ini juga kaget. Hei, apa kau elf juga? 魔法使いと会えたのは幸運だった。 Orang ini bernama Kraft dengan julukan Semong. Freren juga mengenalkan diri. Saya Freren si penyihir. Fren pun sama memperkenalkan dirinya, sekalian Fren wakil Stark yang lagi pingsan itu untuk memperkenalkan diri. Kraft cukup nostalgia karena sudah 300 tahun dia belum pernah lihat elf lagi dan sekarang kembali melihatnya. Freren juga sama. Dan guys, bari menunggu musim dingin dan badai ini berlalu, Kraft, Freren dan lainnya harus bekerja sama sementara untuk bertahan hidup dan sama-sama menghadapi musim dingin ini. Setelah hampir setahun, musim dingin berbadai pun telah usai. Dan untuk berpisah karena masing-masing ingin kembali melanjutkan perjalanan, Kraft membuat Leontine untuk Fren karena dia sangat baik gitu. Freren sempat menanyakan kenapa dia percaya bahwa ada Dewi. Kraft menjawab, setidaknya ketika kita baik di dunia ini dan nanti mati lalu ketemu dengan Dewi, pasti kita akan dipuji. Tapi kalau Freren nggak percaya adanya Dewi nggak apa-apa. Dengan semua hal baik yang Freren lakukan, dia bisa saja menjadi orang yang selalu memujinya. Freren merasa nostalgia dengan kata-kata itu. Haiter dulu soalnya pernah mengatakan hal yang sama. Wajar saja karena itulah yang ada di pikiran Mong. Kata Freren juga, nggak usah, aku tak perlu dipuji. Aku hanya ingin semuanya terlihat baik. Dan setelah semua ini, Kraft harus berpisah dengan Freren dan lainnya dalam perjalanan. Karena beda arah tujuannya kan. Tapi Kraft berharap, semoga dalam beberapa abad lagi, kita bertemu lagi ya Freren. ありがとうございました。おっさんも元気でな。俺が背負うよ。けどシュタルク様。けどほら。エッチ。 Singkat cerita, akhirnya Freren dan lainnya sampai juga pada penggunungan itu yang bernama Desa Pedang. Mereka disambut oleh ketua desa yang ke-49 generasi. Kali ini tumben ada yang masih loli gitu, maksudnya yang masih muda jadi ketuanya. Jadi tujuan Freren kesini itu karena janjinya yang akan ke desa ini setiap 50 tahun sekali. Karena walau monster udah dilenyapkan, monster seiring berjalannya waktu akan muncul lagi. Wasiat nenek juga mengatakan kalau Freren telat 80 tahun loh, membuat orang yang selemut ini bisa juga marah loh. Itulah wasiat nenek yang disampaikan oleh pemimpin ke-49 yang masih loli ini ya kan. Maksudnya yang masih muda. Setelah Freren diberitahu kalau monster itu spawnnya di gua tempat pedang pahlawan yang asli itu berada, Freren pun mulai bersiap-siap untuk besok bertarung. たった80年で虫面か。シュタルク、まだ動けるでしょ。人使い荒すぎるだろ。あれは勇者の剣だ。こいつはどういうことだ。 Pedang pahlawan itu Stark kira sesuai cerita gurunya ada seorang pahlawan yang mencabutnya. Tapi nyatanya pedang itu masih tertancap dan Himmel salah satu pahlawan yang tak bisa mencabut pedang itu. Karena kalau ada yang berhasil, walau masih muda pun kalau kecabut pedang itu, maka dia dijuluki pahlawan sejati. Tapi kata Himmel yang membuat Freren tersentak adalah, mau pahlawan sejati atau bukan, aku akan tetap mengalahkan Raja Iblis untuk perdamaian dunia. Itu sudah membuktikan bukan, kalau aku mempunyai tekad untuk menjadi pahlawan sejati. Setelah semua tugas sudah selesai, Freren dan lainnya pun izin pergi untuk lanjutkan perjalanannya. Kata Loli-chan, jangan sampai telat lagi ya, karena Freren harus balik lagi ke sini setelah 50 tahun nanti untuk mengalahkan iblis yang kembali terspawn. Selanjutnya mereka akhirnya sudah sampai di kota selanjutnya yang berada di benua utara bernama Apetit. Bersamaan juga dengan 29 tahun setelah kematian Himmel sang pahlawan. Setelah di penginapan, Fren menanyakan apakah Freren sama nggak mau jalan-jalan keluar. Enggak katanya. Dan oh iya, hari ini ulang tahun Stark loh. Fren pun bilang, kenapa nggak bilang dari awal? Ngomong-ngomong soal hadiah apa yang ingin Freren sama kasih? Freren pun menunjukkan ramuan penembus pakaian untuk nanti diberikan pada Stark. Pasti dia senang. Fren tiba-tiba jadi sebel karena nona Freren ini tampak mesum gitu kayak gitu. Fren pun menumpahkan ramuan itu pada Freren dan sehabis itu pergi ke kamar Stark. Soalnya dia mau langsung nanya aja hadiah apa yang dia Stark suka gitu. Tapi yang kita lihat, Stark lagi keluar juga.
Ya udah sekalian aja Friend akan mencarinya. Ternyata agak susah juga nih cari Niana. Dalam pencariannya, Friend mendapati banyak orang yang Stark tolong, dari mulai yang anak-anak sampai yang tua. Dengan banyak orang yang Stark tolong ini, Friend agak terpesona dengan sikapnya itu dan berpikir-pikir, Friend sama nggak pantas dong kasih ramuan mesum itu pada Stark. Stark padahal kan anak baik-baik. パイみたいだ。あっちはうんこだ。後でフェルンに教えてやろう。あの雲さ。何かくれんの？やっぱりなんかムカつくからあげない。俺、誕生日にプレゼントとかもらったことがないんだ。そういった風習だったのですか？ Desa Stark dulu ini adalah desa para petarung. Di desa itu ada seorang kesatria berbakat yang sangat hebat. Dia adalah abangnya Stark. Beda dengan Stark, karena dulu lemah, jangankan dikasih hadiah, diperhatikan saja atau disayang, jarang. Makanya Stark dari dulu nggak mengenal sistem hadiah. Yang baik sama dia dulu yaitu ya hanya abangnya. Abangnya ini sayang sama Stark. Tapi kenangan itu sirna sebab saat dulu juga desanya diserang oleh iblis. Membuat Stark terpaksa harus lari meninggalkan semua orang termasuk abangnya untuk menyelamatkan diri. Detail tentang kisah ini itu, Stark kecil ingin ikut bertarung walau ketakutan. Tapi abangnya suruh dia kabur aja gitu dan lari sejauh-jauhnya. Karena nggak bisa apa-apa juga, Stark terpaksa lari. Dan dari situ dia menganggap dirinya adalah orang yang pengecut. Gue bikin penjelasan tambahan ini biar kalian nggak terlalu anggap Stark itu pengecut karena lari. Pasti dia punya sebuah alasan. Nah gitu ya. Friend mengatakan dengan tulus kalau Stark nggak akan lari mulai sekarang. Stark masih belum yakin. Pasti suatu saat kalau ketemu monster yang lebih kuat dari dia akan kabur lagi meninggalkan Friend dan Friend. Friend pun menjawab, aku tak akan membiarkannya. Setelah pulang, Friend terkejut karena Friend sama memasak steak yang sangat besar. Stark juga heran sama Friend. Lah, itu kan udah wajar. Walau gua dulu gak pernah dikasih hadiah dan memang gak dapat hadiah, tapi saat di desa dia mendapatkan burger besar ini. Gurunya juga satu ulang tahunnya pasti selalu memasak burger sebesar ini. Memang ini cara yang kikuk, tapi itu juga merupakan salah satu tanda perhatian pada orang yang ulang tahun tersebut ya kan. まだ少し残っているから。また頭からかけますよ。え、どういう？エッチ。え、なんで？エッチ。いやだからなんでだって。 Oke, akhirnya kelar juga setengah season kurang dari anime Susanoo Friend ini ya. Oke, segitu aja ya guys ya. Gue sudah menceritakan episode 8-12 ini secara ngos-ngosan. Pokoknya kisah mereka tentu di Courtois akan tampak baru dan lebih menyenangkan untuk disaksikan ya guys ya. Semoga enjoy ya guys ya. Gue juga lega akhirnya gue bisa menyelesaikannya. Oke deh, segitu aja. Jadi tambahan, Friend itu setelah gue mati kuatnya di attack ya guys ya. Kalau Friend kuatnya di defense. Kalau Stark sih attack bisa, defense juga lumayan. Jadi kekuatan grup mereka gua rasa sudah seimbang. Apalagi nanti ada medic nanti ya kan. Beh, udah lengkap lagi tuh grup. Oke deh, segitu aja. Semoga kalian suka sama video ini. Mungkin segitu aja, sampai jumpa besok. Jangan lupa untuk support guys ya, boleh like-nya juga. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kasih request apa lagi untuk pembahasan anime paling yang terfavorit serta terrekomendasi yang ada di dunia gitu. Jadi jangan lupa ngopi. Semoga enjoy this video, semoga suka dan terhibur. Sekian, dadah. Ada lagu outro baru nih. Kiu kiu.